Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Abdul Aziz, Ustazah Hajjah Jariah Alwi, para guru-guru, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah sampai pada pagi hari ini tanggal 22 Oktober 2022 kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bernafas, menghirup udara segar, menikmati berbagai bentangan rahmat Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, sehingga semua itu mari kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal kita dan sekaligus meningkatkan akhlak kita untuk tetap istiqomah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalahnya kita dalam hidup ini bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Sungguh sekarang ini sangat sulit untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Sangat susah, beda-beda tipis. Yang batil dianggap hak, yang hak dianggap batil. Karena itu kalau kita masih dikasih nurani oleh Allah, bimbingan oleh Allah untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, patut kita bersyukur dan kita syukuri kekuatan ini, kemampuan ini, sehingga hidup kita tidak tersesat dalam suasana sekarang yang serba macam-macam. Sekali lagi mari kita bersyukur, lebih-lebih pagi ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah sebagai kegiatan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita memperpanjang i'tikaf, taklim, menguatkan kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini tanggal 22 Oktober 2022 adalah bertepatan persis hari ini akan diadakan apel besar peringatan Hari Santri Nasional. Ini peringatan Hari Santri baru diresmikan di ACC oleh Bapak Presiden, dikeluarkannya surat keputusan Hari Santri pada tahun 2019 kemarin. Seluruh santri diberikan pengakuan atas segala perjuangannya. Perjuangan apa sih santri itu, Pak? Terus santri itu siapa? Sebelum saya masuk pada materi ini, saya sedikit menyinggung karena hari ini persis hari santri.
ketika diberitahukan bahwa penjajah yang sudah pergi dari Indonesia kemudian kembali lagi ke Indonesia, bahkan dengan sekutunya yang dulunya yang menjajah itu hanya Belanda, tapi kemudian datang lagi tentara-tentara pasukan Jepang, Inggris, termasuk Belanda, bergabung menjadi satu karena mereka sudah kalah tadinya. Kemudian dengan kawan-kawannya itu mereka akan kembali ke Indonesia untuk merebut kembali negara Indonesia. Mendengar itu, Bapak Soekarno selaku presiden minta pendapat kepada seorang ulama besar, yaitu Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa yang harus kita lakukan menghadapi ini? Hasyim Asy'ari diam, tidak langsung menjawab, dan kemudian Hasyim Asy'ari minta diberi waktu untuk istikharah, mohon kepada Allah. Hasyim Asy'ari kemudian dengan berbagai tenaga rohaninya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paginya dinyatakan bahwa kita harus menghadapi pasukan itu dan harus melawannya sehingga kita tidak kembali terjajah. Saat itulah kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan sebuah fatwa yang terkenal, resolusi jihad, dan kemudian kalimatnya hubbul watan minal iman. Cinta pada tanah air adalah bagian daripada iman. Dulu orang pada mengatakan ini hadis, hadis hubbul watan minal iman. Tapi itu adalah ucapan dari Imam Hasyim, dari Syekhuna Hasyim Asy'ari untuk memberikan semangat kepada orang-orang Islam dan sekaligus para santri guna melawan kembali penjajah yang dalam hal ini adalah pasukan sekutu. Dipanggillah Kiai Hasbullah Wahab, kiai-kiai sepuh, tokoh-tokoh NU, para pejuang, yang diantaranya adalah yaitu Kiai Abbas dari Cirebon. Ini yang kemudian Kiai Abbas membawa pasukan santrinya berangkat ke Cirebon, berangkat ke Surabaya, karena pasukan itu turunnya di Surabaya. Ternyata ketika pasukan itu datang dengan berbagai peralatannya yang canggih, santri dengan peralatan yang sangat sederhana, dimotivasi oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu resolusi jihad, melawan kezaliman, melawan penjajah, dan cinta pada tanah air adalah merupakan bagian daripada iman. Seluruh santri-santri yang sudah keluar dari pesantren di Surabaya dipanggil kembali. Ribuan santri semua berangkat ke Surabaya atas arahan Kiai Hasyim Asy'ari. Di Surabaya kemudian meledak peperangan pada tanggal 22 Oktober. Peperangan itu semakin sengit karena ternyata dari pihak Inggris memerintahkan agar Indonesia menyerahkan diri. Para kiai, para ulama nggak mau tunduk kepada penjajah itu. Digerakkan santri dan peperangan itu berlanjut sehingga pada tanggal 30 Oktober itu meninggalnya seorang Jenderal Malabi, pemimpin perang dari Inggris. Jenderal Malabi ini perwira yang paling hebat di Inggrisnya, perwira paling cepat karirnya dan cemerlang dalam segala tindakan-tindakannya. Tapi begitu masuk ke Indonesia, baru 1 minggu dia sudah meninggal duluan, kocar kacir.
pasukan sekutu oleh arek-arek Surabaya sama pasukan santri. Kalau santri itu pasti anak-anak, didorong oleh para kiai, santri-santri. Ternyata pada tanggal 9 November penggantinya Malabi itu terbang dengan pesawat, kemudian menyebarkan tulisan agar masyarakat Indonesia menyerahkan senjatanya dan kemudian menyerahkan tanpa syarat. Segera menyerahkan diri. Tulisan selebaran. Mendapatkan selebaran itu, akhirnya seluruh tokoh-tokoh Indonesia dan para kiai serta santri bukannya tunduk kepada selebaran, tapi malah kemudian membangkitkan, mengobarkan perjuangan semakin canggih lagi. Waktu itu tanggal 9 November hampir meledak di Surabaya, tapi kata Kiai Hasyim Asy'ari, tunggu singa dari Jawa Barat, yaitu Ki Abbas. Maka yang memimpin akhirnya di depan setelah Ki Abbas datang, dipimpin oleh Ki Abbas, menyerang kembali pasukan sekutu. Pertempuran dilaksanakan pada tanggal 10 November. Maka 10 November sekarang menjadi hari apa? Hari Pahlawan. Itu yang memicu adalah para santri ketika menyerang para sekutu. Terbunuhlah kembali jenderal dari Inggris pengganti Malabi. Dalam waktu 2 minggu, pasukan sekutu sudah berkorban 2 jenderal terhebatnya ketika menghadapi santri-santri. Saat itulah kemudian sekutu mulai tunduk, tidak lagi menganggap kecil. Nah, kejadian ini kalau kita lihat pada zaman Rasulullah, ini kebetulan sekarang masih bulan Rabiul Awal yang berarti bulan kelahiran Nabi. Persis kejadiannya ketika perang Khaybar. Selamat datang Ustaz Uju serta jamaahnya. Perang Khaybar itu adalah perang melawan sekutu Yahudi. Di Madinah waktu itu, banyak suku-suku, dari suku Bani Nadir, Bani Quraidah, kemudian Aus, Khazraj. Suku-suku ini banyak sekali. Dari Yahudi saja banyak kelompok-kelompok suku-suku itu. Ya kalau ibarat kita hidup sekarang di sini komplek Polri ini ada Bani Sunda, ada Bani Jawa, Bani Padang, atau dulu bangsa kita ada Yong Celebes, Yong Sumatranen, Yong Java, Yong Ambon, Yong Padang, Yong macam-macam Yong itu kan. Dan kalau dipersempit kita sekarang di sini ada Sunda, Jawa, Padang, Madura, macam-macam ketemu di sini. Ternyata ada salah satu suku di Madinah itu, dari mulai Khazraj, Qainuqa, Aus, Nadir, ada suku yang bandel, gak mau taat pada kesepakatan bersama. Dan dibuat kesepakatan di Madinah itu, namanya kemudian terkenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu menyatukan seluruh keyakinan yang ada, jangan kemudian saling menganggap paling berkuasa dan sebagainya, tapi hidup bersama, damai, tenang dan tentram. Tapi ada satu suku yang namanya suku dari Bani Nadir, kurang ajar, selalu membuat masalah, selalu membuat ribut, selalu membuat kacau di Madinah. Akhirnya diusir. Yang mengusir siapa? Bukan Rasulullah. Yang mengusir ini adalah bani-bani yang lainnya itu.
termasuk Rasulullah tentunya sebagai pemimpin agama dan negara waktu itu. Terusirlah Bani Nadir ini, kemudian dia pergi ke salah satu tempat yang bernama Khaybar. Khaybar itu jaraknya kalau dari Madinah sekitar 150 km. Kalau dari Jakarta sampai ke Subang. Ternyata Bani Nadir ini setelah terusir, dia bukannya melemah, bukannya dia kemudian berhenti untuk melakukan berbagai macam keributan di Madinah, tapi begitu di Khaybar dia malah menyusun kekuatan dengan Yahudi yang lainnya, yang akhirnya dia membentuk sekutu Yahudi di Khaybar. Saya bayangkan waktu itu Rasulullah hanya ada 10.000 orang Muslim di Madinah. Di Khaybar 50.000. Nah, kemudian mereka membuat kekuatan, membuat fitnah, menyebarkan isu, menggalang kekuatan untuk menyerbu Madinah. Dalam hal ini Rasulullah dan penduduk Madinah pada umumnya. Maka untuk mempertahankan Madinah, menjaga keutuhan, kesejahteraan masyarakat Madinah, keamanan masyarakat Madinah, dilakukanlah peperangan Khaybar itu. Persis ini perang Khaybar ini, atau persis perang 22 Oktober hari santri ini, persis kejadiannya seperti perang Khaybar pada zaman Rasulullah. Bani Nadir sudah keluar, membuat ribut terus, kemudian mau kembali menyerang Indonesia dengan sekutunya, dilawan oleh Rasulullah dan pasukannya. Penjajah sudah keluar dari Indonesia, kembali di sana menyusun kekuatan di luar itu dengan pasukan sekutunya, Inggris, Jepang dan lain-lainnya. Tapi kemudian santri dan para kiai memberikan komando resolusi jihad melawan penjajah ini. Akhirnya terjadilah peperangan Surabaya, atau dulu dikenalnya arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya. Maka terjadilah pertempuran itu, 2 jenderal terbaik dari sekutu meninggal dunia, kemenangan diraih oleh pihak Indonesia. Dalam hal ini para kiai dan santri dengan resolusi jihadnya. Hari ini akan diperingati sebagai Hari Santri Nasional dan akan dilaksanakan apel, kemudian mendengarkan arahan-arahan dari para pimpinan. Ini mohon maaf, makanya saya lebih awal menyampaikan tentang Hari Santri ini. Di media sosial sudah sangat ramai tentang Hari Santri dan apa yang dilakukan santri-santri di Indonesia, bagaimana pengembangan pesantren di Indonesia sekarang sudah mulai digerakkan. Bahkan di Departemen Agama itu ada namanya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, mencatat ternyata pesantren sekarang sudah mampu melakukan adaptasi dengan situasi kehidupan sekarang, dan bagaimana bisa memandirikan pesantren dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pesantren, mengembangkan ekonomi guna membangun kehidupan ekonominya secara mandiri. Dalam perbincangan saya dengan direktur pesantren, sudah banyak pesantren pertama membangun ekonominya dengan berbagai macam bentuk ekonomi. Ada bisnis yang dikembangkan adalah laundry.
Salah satu pesantren dengan membangun laundry, satu unit usahanya laundry ini itu satu bulan 30 juta dia dapat keuntungan untuk pengembangan pesantren. Kemudian kegiatan yang lainnya, perdagangan-perdagangan dikembangkan oleh pesantren. Di Bandung itu ada pesantren Al-Maksum. Pesantren Al-Maksum, pesantrennya besar. Di dalam lingkungan pesantren itu ada mallnya santri, dan seluruh masyarakat pedagang yang ada di sekitar pesantren disuruh masuk ke dalam wilayah pesantren. Mereka berjualan makanan di situ. Harganya dikendalikan oleh pesantren. Indahnya lagi, pesantren ini kalau pagi dikasih sarapan, tapi siang tidak dikasih makan oleh pesantren. Pesantren tidak boleh memberi makan santri. Santri dipersilakan untuk jajan di warung-warung yang ada di sekitar di dalam wilayah pesantren itu, sehingga warungnya laku, harganya tidak boleh melebihi dari harga-harga yang ada di luar, bahkan di bawah. Maka masyarakatnya subur, santrinya hidup, maka ekonomi santri dan lingkungannya menjadi berkembang. Ini mudah-mudahan nanti di Yayasan Nurul Huda ini akan bisa mengembangkan seperti itu. Di dalamnya ada perekonomian dikembangkan, dan kalau bisa itu pembelinya itu adalah jamaah masjid yang membeli koperasi yayasan itu. Bila perlu, pengurus koperasinya itu sudah punya nomor HP-nya jamaah semua. Kirim nomornya, Bapak butuh apa? Iya. Bulan ini Bapak perlu gula berapa kilo? Perlu beras berapa liter? Perlu kecap berapa botol? Bapak silakan SMS di HP saya dalam kurung Koperasi Nurul Huda. Dikirim terus. Masalah bayar gampang, lewat rekening bisa. Kalau Bapak nggak bisa langsung, buka rekening belum ya, hanya Koperasi Nurul Huda. Sudah Pak Sari? Ada ya? Nah, ada kata Pak Sari. Artinya apa? Perekonomian yang mandiri seperti ini harus dibangun, dan dibangunnya melalui internal kita. Ini yang sedang dikembangkan oleh dunia pesantren. Dulu tahun 1905 itu berdiri namanya Syarikat Dagang Islam di Indonesia. Dipelopori oleh Kiai Haji siapa ya? Siapa? Bukan Ahmad Dahlan. Kalau Ahmad Dahlan dulu 1906 itu namanya Jawa kok, namanya itu Jawa. Lupa saya. Kiai Haji Subhanallah. Kiai Haji siapa? Itu bagaimana membangun ekonomi, karena Indonesia dikuasai oleh penjajah sehingga tidak memiliki aset apapun, maka dia bangun Syarikat Dagang Islam. Tujuannya bagaimana membangun ekonomi orang-orang Islam dari pribumi, khususnya membangun ekonomi pribumi. Nah ini kalau kita berkaca kepada Syarikat Dagang Islam, pribumi kita itu siapa di sini? Di lingkungan asrama ini, ya jamaah penduduk asrama kita ini pribuminya. Pribuminya adalah jamaah, orang-orang asrama. Sehingga dikembangkan ekonomi seperti itu. Bersainglah dengan pedagang-pedagang yang lain. Di sini kan ada warung-warung ini, ada Pak Haji Mustafa, ada Pak Mujiono, airnya ada ini Haji Sidik.
bersaing secara terbuka, karena sekarang dengan teknologi digital, HP yang ada, nanti sebentar lagi nih 2023 atau 2024 kita sudah nggak lagi menggunakan fisik seperti ini, tapi semuanya menggunakan IT, teknologi. Kita lagi enak-enak baca Quran, lagi enak-enak duduk di rumah, datang tawaran melalui SMS, WA. Dari mulai parfum, buku, baju, berbagai macam makanan, datang tawaran itu ke kita. Nah sekarang saya tunggu-tunggu tawaran dari koperasi Nurul Huda, belum datang-datang. Ditunggu sebentar lagi. Kalau kita berkaca kepada itu, membangun ekonomi yang mandiri di lingkungan kita, caranya seperti itu. Ini jangan sampai didahului oleh Haji Sidik sama Pak Haji Mustafa ini. Koperasi ini jangan kalah nanti. Jangan kalah, bersaing kita, bersaing bebas, bersaing. Dan jangan merasa tersingkirkan juga Pak Haji Sidik sama Pak Haji Mustafa. Kita bersaing, membangun ekonomi. Kalau Pak Haji Sigit, Pak Haji Sidik, Pak Haji Mustafa ekonominya bangkit, kita kan enak juga dalam kehidupannya. Balik tidak, sumbangannya lebih besar lagi ke masjid kan nambah. Kalau ekonomi semakin besar, sumbangannya semakin besar juga. Apalagi koperasi Yayasan Nurul Huda yang sekarang lebih berkembang lagi. Ini yang sedang dibangun dalam kehidupan sekarang. Jangan sampai yang lain sudah terbangun, kemudian kita masih belum berjalan. Nih, mari karena itu dengan situasi seperti ini, dunia IT yang sedang berkembang, nanti semua penawaran itu lewat IT, datang ke rumah melalui HP, WA, tidak perlu ketok-ketok pintu, yang diketok langsung adalah HP kita, tangan kita suruh buka, dan situ ada penawaran. Pak Haji Sidik kemarin sudah mulai memprogram. Jangan kalah dengan Pak Haji Sidik. Ini koperasi, mana ibu itu koperasi, ibu koperasi. Bangkit, pokoknya bangkit. Ini yang harus dibangun. Itu barangkali Pak dalam rangka Hari Santri ini, mari kita kembali melihat jasa-jasa para santri, bersyukur para pesantren sekarang sudah tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu orang pesantren gambarannya itu begitu masuk ke pesantren langsung tangannya cangkrangan. Ya, di sini sela-sela ini banyak cangkrangan, itu satu dulu cangkrangan banyak itu. Rata-rata saya tuh dulu hampir tiap hari harus jebur ke sungai yang berlumpur, gerayangan lumpur, karena kalau sudah kena lumpur ini pada dibuka cangkangnya itu, kebuka dengan sendirinya, begitu kering panas dikasih minyak goreng itu, kasih minyak goreng ya, lembut nanti sembuh, bulan berikutnya datang lagi. Situasinya seperti itu. Tapi sekarang pesantren sudah modern semua. Sekarang sudah modern pesantren. Karena itu modernnya pesantren sekarang, pendidikannya juga sudah semakin maju, dipadukan dengan pendidikan-pendidikan yang memang menjadi kebutuhan tuntutan zaman. Ijazah sekarang sudah dikembangkan. Dulu gontor saja dulu tidak mengeluarkan ijazah. Sekarang sudah ada, beradaptasi. Ketika saya waktu itu menyusun bagaimana pesantren bisa masuk polisi, santri bisa masuk polisi, disusunlah persyaratan. Karena oleh pimpinan rapat waktu itu saya disuruh nyusun, silakan susun persyaratannya apa. Saya susun persyaratannya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, jurusan agama. Maka orang-orang yang punya ijazah ini nanti bisa masuk melalui kompetensi agama, bintara kompetensi agama. Ternyata tahun pertama sedikit sekali dapatnya, karena yang dari madrasah ibtidaiyah sedikit.
Akhirnya dibuka madrasah ibtidaiyah garis miring SD. Dapat banyak yang masuk jadi polisi kompetensi agama. Begitu dapat banyak, Kapolri digugat oleh Gontor karena Gontor tidak bisa masuk. Ternyata di Gontor tidak ada istilah SMA atau aliyah, yang ada muallimin 6 tahun. Di situ nggak ada muallim 6 tahun. Kata Gontor, apa kami nggak boleh untuk ikut berbakti kepada negara melalui kepolisian? Akhirnya kita rumuskan kembali, kita undang juga Kemenak, Departemen Agama. Ternyata di Departemen Agama ada pesantren mu'adalah namanya, pesantren persamaan. Dibukalah akhirnya tahun berikutnya, di dalam rekrut itu persyaratannya adalah pesantren mu'adalah. Ini upaya-upaya kita bagaimana orang-orang pesantren bisa diwadahi dan kemudian ikut mewarnai dalam kepolisian guna menjaga nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai perjuangan dan sekaligus akhlakul karimah yang harus dibangun di lingkungan kepolisian. Ini yang pernah dilakukan, dan sekali lagi santri adalah merupakan salah satu tonggak perjuangan bangsa kita, sehingga kita masih tetap utuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan pada bangsa Indonesia ini untuk tetap utuh, terjaga. Yang sekarang datang paham baru, mohon maaf ini, ujuk-ujuk datang paham baru ingin merebut Indonesia dan kemudian mendirikan negara khilafah di Indonesia. Orang ini nggak pernah berjuang, nggak pernah tahu bagaimana sejarah Indonesia, nggak pernah ngerti perjuangan Indonesia, bahkan tidak tahu bagaimana perjuangan santri. Ideologi yang dibawa oleh mereka adalah ideologi yang sudah terusir dari negaranya. Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu di Mesir sudah diusir. Kemudian di negara-negara Arab juga sudah terusir, apalagi Hizbut Tahrir, semuanya sudah terusir, dibawa ke Indonesia. Di Indonesia dikembangkan, kemudian mendirikan negara khilafah, kemana-mana berteriak orang-orang ini. Nah, ada di antara kita juga bahkan anak-anak kita yang sudah terpengaruh untuk itu. Di komplek kita ini ada anak-anak kita yang terpengaruh oleh itu. Nah, kita patut bersama menjaga. Belum ada buktinya negara-negara seperti itu kemudian betul-betul memberikan kesejahteraan. Belum ada. Dan kita negara Indonesia, Pancasila dasar negaranya, tapi di dalamnya semua nuansanya adalah Islam. Coba negara mana yang ada KUA khusus ngurusi orang Islam, pernikahan orang Islam? Gak ada negara lain. Ngurusin haji negaranya itu, ngurusin zakat, langsung keterlibatan negara untuk mengelola itu. Yang masih dibilang negara seperti ini dibilang negara tauhid oleh mereka. Ya, saya bilang Masya Allah, seperti apa orang begini? Itu saya pernah waktu saya dinas di Jambi itu, Sumatera, ada kelompok seperti itu tinggalnya di hutan, ada 11 kakak. Saya sengaja mendatangi karena saya waktu itu sebagai Kapolres harus ketemu dengan mereka. Susah ketemu dengan mereka karena saya dianggap tauhid. Akhirnya saya tidak dikasih kesempatan masuk ke rumahnya, dibawalah ke masjid. Masjidnya itu terbuat dari papan. Namanya masjid tadi, terbuat dari papan-papan. Rumahnya juga papan-papan karena dalam hutan. Saya tanya, Nasir, ente kok hidup susah-susah di dalam hutan seperti ini? Anak-anak ente sekolahnya di mana? Apa dia bilang? Saya tidak mau hidup di negeri tauhid.
Lah kalau di sana di keramaian orang itu adalah negeri Taut, di sini negerinya siapa? Di sini adalah milik Allah. Kalau di sana milik Allah bukan. Bingung dia. Milik Allah bukan yang di sana. Maksud saya itu mengajak mereka, ayo keluar bersama-sama hidup damai. Jangan kemudian membuat ribut dan masalah. Konsepnya itu khilafah, dari negeri ini kita akan bangun khilafah. Bulan berikutnya menggerakkan orang, menyusun kekuatan ke berbagai wilayah, seolah-olah akan membagi lahan. Satu orang akan dapat 2 hektar di lahan itu. Lahannya kan punya PTP, punya pemerintah lahannya. Datang ribuan orang. Ini orang dikurang ajar juga ini, kelompok-kelompok begini. Membangun kekuatannya seperti itu. Nah ini sudah banyak masuk ke wilayah kita, doktrin-doktrinnya, bahkan anak-anak kita masuk ke kelompok-kelompok ini, faham-faham seperti ini, menjual agama untuk kepentingan kekuasaan pribadinya, kekuasaan dirinya, dan kepentingan kelompoknya. Agama yang dikembangkan, yang dijual, jargon-jargon agama. Ini harus kita waspadai, jangan sampai Indonesia yang sudah diraih perjuangan oleh para founding founder, tokoh-tokoh kita, para pahlawan kita, dari mulai pahlawan-pahlawan Kusuma Bangsa sampai santri, itu telah mempertahankannya, kemudian kita melepaskannya begitu saja dengan cara-cara yang sangat tidak baik dalam perjuangan kita. Mari sekali lagi, mumpung di hari santri ini, saya mengingatkan kepada jamaah sekalian, kita pertahankan negara Republik Indonesia ini, NKRI utuh. Kemudian kita tetap menjalankan nilai-nilai ajaran Islam, nilai-nilai wasatiyah dalam kehidupan kita.